Kembali lagi ya guys di grup G H H di grup H di sini setelah Spanyol dan Cape Verde di sini ada tim nasional Uruguay, salah satu wakil dari Amerika Selatan yang juga pemenang dua gelar Piala Dunia. Di sini skuad Uruguay tidak semewah seperti pada 2010, 2014 dan juga 2018. Tapi masih banyak diisi oleh pemain-pemain berkualitas tentunya. Ada juga pemain yang sudah tua kembali dipanggil dan langsung kita bahas siapa peluang Uruguay World Cup 2026. Yang pertama dari manajernya, di sini ada salah satu manajer legendaris yaitu Marcelo Bielsa, pelatih asal Argentina yang terkenal dengan cara main hardcore-nya, terkenal dengan cara mainnya yang sangat cepat, yang sangat bergantung pada pressing, dan dia tentunya sudah sangat kenyang ya pengalaman di berbagai level, baik di level internasional seperti pernah melatih Argentina dan juga Chile, pernah melatih klub seperti Marseille, Lazio dan juga Espanyol. Dan kali ini Marcelo Bielsa yang sudah 70 tahun ingin kembali membuktikan bahwa strateginya masih relevan di dunia sepak bola. Kita akan bahas satu persatu dari skuad yang ada di tim nasional Uruguay. Yang pertama di sini ada Sergio Rochet, salah satu kiper utama malah dari Uruguay dalam beberapa tahun terakhir yang bermain di Liga Brazil bersama internasional. Lalu juga ada Santiago Mele berarti ya, yang bermain di Liga Meksiko bersama dengan Monterrey, dan juga ada kiper yang memiliki nasib seperti Manuel Neuer yang kembali di Edo Tensei oleh sang pelatih karena memang sangat dibutuhkan, yaitu adalah Fernando Muslera yang bermain di Liga Argentina di Estudiantes de La Plata. Dengan dipanggilnya Fernando Muslera, dan Fernando Muslera menjadi pilihan utama tim gawang Uruguay, buktinya ia turun sejak menit awal pada laga melawan Saudi Arabia. Ini membuktikan bahwa memang kualitas tim gawang di Uruguay ini tidak terlalu baik ya. So far dari sejak World Cup 2010, Fernando Muslera selalu menjadi pilihan utama bagi Uruguay di Piala Dunia. Tentunya ini sangat mengkhawatirkan karena sudah 40 tahun, dan mungkin untuk pagelaran Copa America ataupun untuk World Cup 2030 Fernando Muslera belum tentu masih akan bermain, dan harus ada cadangan ataupun ada pelapis dari kiper Uruguay ya. Saya masih belum tahu apakah ada kiper dari Uruguay yang memang bisa mencapai level yang lebih tinggi. So far Sergio Rochet yang memang selalu menjadi andalan Uruguay dalam beberapa tahun terakhir. Oke, kita langsung masuk aja teman-teman ke posisi pemain bertahan. Di sini Uruguay memanggil cukup banyak pemain bertahan, terutama dari posisi fullback. Yang pertama dari posisi center back dulu kita akan membahas ada Ronald Araujo yang masih mengalami cedera otot, yang bermain untuk Barcelona. Ini Araujo ini agak unik pemainnya. Tadi saat laga melawan Saudi Arabia kemarin dia tidak dibawa ke dalam DSP atau daftar susunan pemain. Ia juga musim ini kerap banyak melakukan kesalahan kontroversial, bahkan sampai mengambil cuti ataupun mengambil libur karena masalah mental. Dan ia merupakan kapten dari Barcelona, jadi ini cukup unik ya untuk seorang kapten yang memang saya kurang menunjukkan level atau kapasitasnya sebagai kapten di Barcelona. Dan untungnya Uruguay tidak memilih Araujo sebagai kapten, tapi memilih Valverde ya jadi sebagai kapten. Lanjut, kita ada Santiago Bueno yang bermain untuk Wolverhampton Wanderers yang membuat Wolves terdegradasi. Salah satunya memang performanya tidak terlalu baik di permainan musim ini. Ada Jose Maria Gimenez yang sudah tidak menjadi pilihan utama Atletico Madrid, masih dipanggil ke tim nasional Uruguay. Lalu juga ada Sebastian Caceres, ini salah satu andalan di lini belakang Uruguay, bahkan dimainkan sejak menit awal saat melawan Saudi Arabia. Ia bermain di klub Meksiko yaitu CF America. Untuk posisi bek kiri di sini agak farming Uruguay, agak banyak pemain kiri yang dipanggil, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 pemain, dan memang pemain kiri mereka ini cukup versatile ya. Di antaranya ada Maxi Araujo yang bermain untuk Sporting Lisbon atau Sporting Club di Portugal,
Maxi Araujo ini bahkan saat lawan Argentina bermain sebagai left winger, yang menunjukkan keluasan dari Maxi Araujo untuk dapat bermain di berbagai posisi. Lalu juga ada Matias Oliveira yang bermain untuk Napoli, ini juga pemain yang cukup versatile karena saat laga melawan Saudi Arabia dia bermain sebagai center back, padahal di situ masih ada pemain seperti Santiago Bueno ataupun Jose Maria Gimenez yang secara profile mungkin lebih masuk ya karena memang posisi keduanya adalah CB, tapi karena mereka berdua tidak perform di klubnya sehingga si Marcelo Bielsa ini memilih Matias Oliveira pada saat laga melawan Saudi Arabia. Lalu juga ada Joaquin Piqueres, ini ia bermain untuk Palmeiras di Liga Brazil. Ada Juan Manuel Sanabria yang bermain untuk Real Salt Lake di Liga Amerika atau di MLS, dan juga ada Matias Vinha yang bermain untuk River Plate di Liga Argentina. Banyak pemain, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain yang berposisi sebagai bek kiri, namun cukup versatile, jadi ini memberikan keluasan juga bagi Marcelo Bielsa untuk dapat menempatkan pemain tersebut di berbagai posisi. Selanjutnya di posisi bek kanan ada Guillermo Varela, salah satu pemain yang cukup bagus bermain di Liga Brazil, ini bermain di Flamengo bersama dengan Filipe Luis. Ia juga sempat membela Manchester United di masa mudanya dan menjadi bek kanan utama dari Uruguay. Kita bergeser ke lini tengah, ini salah satu hal yang paling mewah menurut saya di tim nasional Uruguay, diantaranya ia memiliki Manuel Ugarte di Manchester United, salah satu pemain tengah paling potensial setelah saat bermain di Sporting Club di Portugal, lalu juga pindah ke PSG, namun pada saat di United sayangnya ia tidak terlalu nyetel dan usianya masih muda, masih 25 tahun, dan saya berharap dia dapat menemukan kembali permainan terbaik. Selanjutnya ada Rodrigo Bentancur yang kini bermain untuk Spurs, yang berjuang mati-matian agar Spurs tidak terdegradasi dan merupakan salah satu pemain penting di Spurs musim ini. Lalu juga ada Emiliano Martinez yang bermain untuk Palmeiras, ada sang kapten Federico Valverde yang bermain untuk Real Madrid, yang sempat ramai isunya kemarin gara-gara pertengkaran di ruang ganti bersama dengan Aurelian Tchouameni, tapi kan sudah terselesaikan. Selanjutnya ada Nicolas de la Cruz yang bermain untuk Flamengo. Lalu juga ada Rodrigo Zalazar, ini bermain untuk Sporting Braga di Liga Portugal. Dan pemain yang juga cedera yaitu Georgian de Arrascaeta yang bermain untuk Flamengo, tapi untuk de Arrascaeta ini tidak dibawa ya kemarin, berarti sama dengan Ronald Araujo. Ya, jadi memang Uruguay memaksakan 2 pemain yang cedera, diantaranya Ronald Araujo dan juga Georgian de Arrascaeta. Ini tentunya tidak terlalu sehat sebenarnya, jika kalau cedera ringan mungkin hanya miss atau pertandingan, tapi kita tidak tahu apakah mereka berdua dapat sembuh dengan waktu yang ditentukan, karena Uruguay akan kembali bermain melawan tim yang mengejutkan Spanyol yaitu Cape Verde pada tanggal 22 Juni nanti ya, hari Senin kalau waktu Indonesia. Selanjutnya kita bergeser ke lini depan, ini salah satu hal yang paling downgrade dari Uruguay dalam beberapa tahun terakhir. Kalau kita tahu Uruguay di edisi 2022 dan 2018 dihuni banyak striker berkualitas, diantaranya ada Diego Forlan, ada juga Edinson Cavani, lalu juga di era 2010-an ada Luis Suarez, ada Edinson Cavani di era 2010-an, ditambah masih ada Diego Forlan, ada Maxi Rodriguez, lalu juga masih ada pemain seperti Stuani, dan kini skuad dari Uruguay terutama di depan tidak terlalu mewah. Di antaranya ada Brian Rodriguez yang bermain di Liga Meksiko bersama klub Amerika, dan juga ada Agustin Canobio yang bermain di Liga Brazil bersama dengan Fluminense. Ada Facundo Pellistri, salah satu pemain muda dari United yang bermain di Liga Yunani bersama Panathinaikos. Dan strikernya Marcelo Bielsa memanggil 3 striker, yaitu ada Rodrigo Aguirre bermain di Liga Meksiko lagi-lagi di Pumas U6, ada Federico Viñas bermain untuk Real Oviedo, dan juga ada the legend himself Darwin Núñez yang kini berkarir di Liga Arab bersama Al Hilal.
Masalahnya di Uruguay sebenarnya ada di banyaknya pemain yang dipaksakan dipanggil padahal dia masih cedera, lalu juga banyaknya pemain yang tidak perform, kualitas penyerang yang tidak seperti dahulu, tetapi ya Marcelo Bielsa tetap menurunkan standarnya bermain dengan taktik yang cukup tinggi. Terbukti dari pemain tengah yang diturunkan cukup solid ya seperti Ugarte, Bentancur dan Valverde jadi kombinasi terkuat saat ini di tim nasional Uruguay. Uruguay sebenarnya memiliki peluang yang sangat besar untuk dapat lolos baik itu sebagai juara peringkat kedua ataupun peringkat tiga terbaik. Tetapi saat dia lolos, feeling saya dia tidak akan bertahan lama baik itu 32 besar atau 16 besar. Sehingga prediksi saya Uruguay mungkin hanya akan bertahan sampai dengan 32 ataupun 16 besar. Udah, sekian aja Uruguay. Thank you udah menyaksikan. Goodbye guys.